Proses pembentukan yang menghasilkan Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara bangsa Indonesia bukan proses malam suntuk, melainkan proses panjang yang dilalui oleh para pendiri bangsa melalui perdebatan, pergulatan ide, dan pencarian nilai yang mereka yakini mampu mempersatukan seluruh warga negara Indonesia. Bercermin pada keberagaman suku, agama, bahasa, dan budaya. Para pendiri bangsa menyadari satu hal penting, yaitu dasar negara harus menekankan unsur kemanusiaan. Artinya, menghargai manusia tanpa memandang asal, kepercayaan, maupun warna kulit. Sejak anak-anak, sebagian besar warga negara Indonesia kerap mendengar dan merapal sila-sila yang terkandung dalam Pancasila, termasuk sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai yang adil dan beradab mengajarkan kita untuk menghormati martabat setiap manusia, berlaku adil, dan menolak segala bentuk intoleransi dan diskriminasi. Namun, realitas yang kita hadapi seringkali berkata lain. Masih banyak kasus ketidakadilan, intoleransi, diskriminasi, dan pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang terjadi. Pada 27 Juli 2025, di Padang, Sumatera Barat, sekelompok massa membubarkan secara paksa kegiatan ibadah di rumah doa milik Jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia GKSI Anugerah Padang. Massa datang membawa kayu, memecahkan kaca jendela, dan merusak bangunan. 2 anak berusia 9 dan 11 tahun menjadi korban pemukulan. Peristiwa ini meninggalkan luka dan trauma mendalam bagi jemaat. Kebebasan beragama dijamin dalam Pasal 28E dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Tindakan kekerasan dan perusakan tempat ibadah adalah pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan setiap warga negara tanpa membeda-bedakan keyakinan. Pada 16 Agustus 2019, di Surabaya, sekelompok aparat dan warga mengepung asrama mahasiswa Papua. Mereka meneriakkan kata-kata rasis, serta menuduh para mahasiswa merusak bendera merah putih. Puluhan mahasiswa mengalami intimidasi, kekerasan verbal, dan penangkapan. Peristiwa ini menimbulkan ketakutan dan memperlihatkan bahwa prasangka rasial masih hidup di tengah masyarakat Indonesia. Padahal, hak untuk bebas dari diskriminasi dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa nilai kemanusiaan yang adil dan beradab belum sepenuhnya terwujud. Negara dan masyarakat Indonesia memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan setiap warga diperlakukan setara. Pada Oktober 2025, Dinas Sosial Kabupaten Kepahyang, Bengkulu, menimbulkan kontroversi setelah menempelkan stiker bertuliskan keluarga miskin di depan rumah warga penerima bantuan sosial. Langkah ini disebut bertujuan untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran dan menjaga transparansi. Namun, di balik niat itu, muncul dampak lainnya. Banyak warga justru mengundurkan diri dari daftar penerima bansos. Mereka merasa malu, terstigma, dan dipermalukan di depan masyarakat. Kebijakan ini berpotensi melanggar hak asasi manusia, khususnya hak untuk diperlakukan secara bermartabat dan setara. Kasus ini memperlihatkan bagaimana nilai kemanusiaan yang adil dan beradab masih perlu ditegakkan dalam kebijakan publik. Menyalurkan bantuan sosial adalah kewajiban dari negara. Dalam melakukannya, negara juga wajib menjaga harkat dan martabat setiap warganya. Dalam soal kasus di Indonesia, ada banyak sekali kasus-kasus yang mencederai martabat manusia. Salah satunya soal diskriminasi, khususnya kepada kelompok minoritas keagamaan, keyakinan, kepercayaan, juga orientasi seksual atau identitas gender, atau bahkan etnisitas, itu sebetulnya banyak sekali terjadi di Indonesia. Nah, karena martabat manusia adalah dasar dari hak asasi manusia, maka semua pembelaan terhadap hak asasi manusia sesungguhnya adalah pembelaan terhadap martabat kemanusiaan. Keadaban itu sering dikecilkan menjadi hanya ketertiban, dan demikian juga dengan kerukunan itu dikecilkan menjadi ketertiban, dan ketertiban itu seringkali membuat yang minoritas harus menahan diri, harus mengalah agar tertib, karena kalau enggak mereka diserang. Ini sebenarnya logika hukum yang keliru, yang sangat-sangat keliru, dan celakanya itu hadir di Indonesia dan dijalankan oleh kepolisian
setidaknya dari tahun 2005 hingga sekarang. Kebebasan yang sejati haruslah juga bertoleransi, dan tapi toleransi yang sejati harus mengandung kebebasan. Kalau menggunakan istilah teman-teman keadilan dan peradaban, maka manusia itu beradab karena mengikuti hak asasi manusia. Mengikuti hak asasi manusia artinya kita memberikan orang kebebasan. Dengan kebebasan itulah maka keadilan bisa terjamin, dan merepresi kelompok yang lebih kecil, yang minoritas, itu pasti bukan keadilan. Sebenarnya sebelum kejadian itu sudah ada pesan WhatsApp yang diterima oleh pendeta dan beberapa jemaat yang isinya itu ada gereja itu bukan tempat belajar agama Kristen, itu adalah gereja dan mereka merusak lingkungan, mereka tidak punya izin begitu. Jadi ada seruan provokasi sebenarnya di WhatsApp yang diterima oleh teman-teman pendeta dan juga beberapa jemaat, tetapi mereka hanya sensitivitasnya mungkin merasa oh ini hanya kesalahpahaman gitu, menjelaskan kenapa masyarakat Sumbar menjadi intoleran karena elit-elit politiknya yang mengajarkan intoleransi, melindungi pelaku intoleransi, dan tidak ada proses penegakan hukum yang clear ya. Mereka tuh nggak pernah tuh dituntut atas undang-undang misalnya atas etnis gitu ya, benci ke etnis. Ketiga kasus yang kami angkat, perusakan rumah doa, kekerasan rasial terhadap mahasiswa Papua, dan kontroversi stiker bansos, memperlihatkan bahwa nilai kemanusiaan yang adil dan beradab masih terus diuji dalam praktik sehari-hari. Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang kuat untuk melindungi hak asasi manusia, pelaksanaannya masih sering terbentur pada hambatan struktural, budaya, dan politik. Sebagai mahasiswa hukum dan calon penegak hukum, kita memiliki tanggung jawab tidak hanya untuk memahami, tetapi juga untuk mengadvokasi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara. Sila kedua Pancasila mengajarkan bahwa setiap manusia berhak atas martabat, keadilan, dan perlakuan yang beradab tanpa terkecuali. Mari kita bersama-sama memastikan bahwa nilai ini bukan sekedar hafalan, tetapi menjadi komitmen nyata dalam tindakan kita, baik sebagai individu maupun sebagai warga negara.